Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Gunawan, NIM D04200111, kelas A semester 2, Prodi Penjas, Fakultas FKIP, mata kuliah Ilmu Gizi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ilmu gizi dengan kaitannya olahraga. Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang ingin menjadi sehat keadaan di mana penyakit baik mental maupun fisik. Hidup sehat ada berbagai macam caranya. Yang tepat adalah makan, istirahat cukup, olahraga cukup berlebihan dan stres tidak terlalu banyak. Seseorang yang sehat dan fit dapat melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa kelelahan, yang berarti ia masih mempunyai cadangan tenaga cukup untuk suatu kegiatan ekstra seperti berolahraga dan juga berekreasi. Sehat dalam arti juga dalam arti umum adalah dengan cara menjaga makanan agar cukup gizi dan menjaga kebersihan. Jaga kebersihan sehari-hari. Kebersihan ini meliputi kebersihan diri sendiri, misalnya mandi, berpakaian, dan lain-lain. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan dalam rumah tinggal maupun pekerjaan atau kantor. Kebersihan makan perlu dijaga agar tidak mudah kena penyakit yang segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, makanan juga harus seimbang, artinya perbandingan antara karbohidrat, protein, dan lemak harus sesuai dengan kebutuhan. Dari segi kuantitas harus diperhatikan jumlah porsi makanan agar tak berlebihan atau kurang. Jumlah porsi ini disebabkan dengan disesuaikan dengan pekerjaan sehari-hari. Apakah pekerjaan tersebut berat atau ringan? Pada pekerjaan di kantor tentunya tidak banyak makanan yang diperlukan karena beban fisik tidak besar. Orang yang biasanya bekerja di kantor tak butuh kalori yang terlalu banyak. Misalnya hanya 1.800 hingga 2.000 kalori. Jumlah ini tergantung dari berat badannya. Orang dengan berat badan besar tentunya butuh kalori lebih banyak. Macam aktivitas sehari-hari juga menentukan besarnya kebutuhan kalori. Bila pekerjaan berat, tentu dibutuhkan jumlah kalori yang tinggi. Misalnya seorang atlet pembalap sepeda jarak jauh dengan berat badan 75 kg menempuh jarak perlombaan sebanyak 200 km membutuhkan kurang lebih 6.000 kalori. Namun seorang pemain tenis meja dengan berat badan 60 kg hanya membutuhkan sebanyak kurang lebih 3.000 kalori atau 3.600 kalori. Untuk seorang non-atlet, jumlah kalori ini dapat dipenuhi dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Cara makan yang benar adalah dalam jumlah yang sedikit dengan frekuensi yang sedang, misalnya 4-5 kali sehari. Makanan tersebut harus cukup zat gizinya, artinya cukup karbohidrat, protein, dan lemak. Secara umum, misalnya setiap makan harus cukup nasi dengan lauk daging atau telur, sayuran, dan harus ada buah. Jangan lupa pula selingan atau snack yang cukup bergizi. Bila makan seperti itu dapat dilakukan, maka untuk kehidupan sehari-hari ini sudah cukup. Bila kegiatan fisik
bertambah berat seperti banyak pekerjaan yang lebih dilakukan atau sehabis sakit, maka diperlukan makanan dengan kalori yang lebih banyak dan mungkin dibutuhkan suplemen. Seorang wanita yang dalam keadaan normal yang cukup, makanya bila ia mengalami menstruasi, ia merasa lemas karena darahnya berkurang. Untuk itu boleh mengonsumsi suplemen zat untuk mengimbangi kekurangan darah tadi. Contoh lain, seorang wanita yang mengalami menopause dan ia menderita osteoporosis, maka ia harus menambah konsumsi Ca atau kalsium karena tulangnya tidak keropos. Agar tulangnya tidak keropos, tentunya hal ini ditambah dengan berolahraga teratur dan menjalani terapi sulih hormon jika diperlukan. Jadi konsumsi kalsium di sini ditambah atas indikasi. Pada orang tua memang terjadi kemunduran semua fungsi tubuh termasuk pencernaan. Pada beberapa orang tua penyerapan di usus sangat menurun sehingga terjadi kekurangan beberapa zat, karena itu tenaganya sangat berkurang, cepat lelah dan lain-lain. Untuk itu perlu diberikan suplemen vitamin atau zat-zat tertentu yang tentunya harus direkomendasikan oleh dokter yang memeriksanya. Apabila dokter tidak menganjurkan konsumsi suplemen, tentunya tidak perlu tambahan suplemen tersebut. Di sini yang sangat berperan adalah ahli gizi dan dokter untuk memberikan petunjuk yang benar mengenai suplemen yang harus dimakan. Olahraga yang relatif ringan atau bowling. Olahraga yang relatif ringan seperti bowling. Kedua, panahan. Ketiga, menembak. Tidak membutuhkan kalori yang banyak. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.